Apa gereja itu? Bapak Ibu, kata gereja itu berasal dari bahasa Portugis, igreja. Kenapa Portugis? Bapak Ibu, Indonesia pernah dijajah oleh kekuatan asing. Penjajah pertama di Indonesia itu Portugis. Itu tahun 509 sampai 595. Jadi 86 tahun. Nah, orang Portugis ini Katolik. Dia dirikan gereja mulai dari Ambon sampai Jakarta. Di Jakarta peninggalannya itu gereja Tugu itu. Tapi kenapa jadi Protestan? Karena nanti kemudian Portugis diusir sama Spanyol. Jadi Spanyol pernah menjajah Indonesia bersama dengan Perancis, mengadakan perjanjian. Lalu Belanda masuk, mereka diusir, jadi Protestan. Terakhir Inggris, lalu Belanda lagi gitu. Maka 86 tahun di Indonesia bahasanya ada yang nyantol, gereja. Artinya milik Allah. Jadi Bapak Ibu, gereja itu milik Allah, milik Tuhan. Dalam bahasa Yunani disebut eklesia. Itu ditulis 117 kali. Makanya ilmu yang mempelajari tentang gereja disebut eklesiologi. Itu dari kata eklesia, yang berarti dipanggil keluar. Jadi orang hidup dalam kegelapan dipanggil keluar kepada terang Tuhan. Pindah dia, tidak tinggal di dalam kegelapan lagi. Dalam bahasa Ibrani disebut kahal. Ditulis 367 kali. Artinya perkumpulan umat Tuhan. Maka dia disebut jemaat. Jemaat inilah persekutuan orang-orang beriman. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, saudara, maka gereja itu memiliki arti yang disebut organisme. Jadi Yesus sebagai kepala, gereja sebagai tubuhnya, kita sebagai anggotanya. Bapak Ibu, analogi ini penting. Karena kepala dengan tubuh itu nggak mungkin dipisah, pasti mati. Makanya orang-orang gereja seharusnya, dia tidak boleh hanya mengenal pendeta atau organisasinya, dia harus mengenal Tuhan. Kepala itu, dia harus melekat, tidak boleh pisah sama Tuhan. Makanya Tuhan Yesus pernah membuat ilustrasi, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah adalah ranting-rantingnya. Jadi ranting tidak mungkin berbuah tanpa pokok anggur yang benar itu. Jadi ketika orang Kristen mulai pisah dengan Tuhan, Kristennya jadi Kristen kacau. Makanya ada istilah Kristen KTP, itu artinya Kristen tanpa pertobatan. Gereja juga rumah ibadah. Rumah ibadah. Maka kalau orang tanya, mau kemana ke gereja? Artinya mau ke tempat rumah ibadah orang Kristen. Gereja juga disebut denominasi. Denominasi itu golongan. Jadi ada gereja Katolik, ada Protestan, ada Pantekosta. Sebenarnya aslinya Pentakosta, Bapak Ibu. Tapi itu bahasa Indonesia nggak jadi soal, karena bahasa itu tergantung dari wilayah masing-masing, Bapak Ibu. Di kampung saya harap Bapak Ibu jangan tertawa ya. Di kampung saya itu orang nggak ada yang bilang restoran, itu nggak ada, tapi restoran gitu. Nggak ada orang bilang Sumatera gitu, nggak ada, Sumantra gitu. Nggak ada orang bilang Bandung gitu, nggak ada, pasti Bandung gitu. Itu dialog ya, sah-sah saja gitu, sah saja. Makanya kalau ada orang Batak namanya Gorgah ya, ya yang nggak Batak nggak ngerti ya. Orang Batak ngerti apa itu Gorgah ya. Ya. Itu bahasa ya. Jangan dipermasalahkan. Denominasi, ada Pantekosta, ada karismatik, ada neokarismatik.
Dan ada free church, gereja-gereja bebas yang tidak jelas. Ada itu, macam-macam. Tapi gereja juga berbentuk organisasi. Makanya ada sinode, ada distrik-distrik, wilayah-wilayah, ada ketua, sekretaris, bendara, itu semua bicara organisasi. Nah, kalau digabungkan kata kahal dan eklesia itu yang bermakna gereja itu tadi, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu berjumlah 484 kali disebut. Padahal 1 tahun itu berapa hari Bapak Ibu? 365 hari. Jadi orang gereja beneran, ini yang disebut jemaat Tuhan, yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib itu, tidak ada hari yang tanpa memikirkan gereja. Walaupun kita bukan pendeta. Karena kita anggota tubuh Kristus, bagian dari gereja itu, tidak mungkin terpisahkan gitu. Makanya saya memberi tema, mengapa kita harus mencintai gereja Tuhan. Berdasarkan Matius 16 ayat 13 sampai 20, terpaling tidak, berarti bisa lebih. Ada 5 alasan mengapa kita harus mencintai gereja Tuhan. Kita akan perhatikan itu satu persatu. Yang pertama, ayat 13 sampai 16. Bapak Ibu perhatikan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Bapak Ibu, di Israel itu ada Kaisaria Maritim, itu tempatnya di pinggir Laut Tengah. Untuk membedakan dengan Kaisaria Filipi, itu tempatnya dekat, kalau dulu disebut Penias, ya. Tapi itu bahasa Yunani, kemudian oleh orang Arab dikenal sebagai Banias. Banias itu mata air sumbernya Sungai Yordan. Nah, disitulah ada kota yang disebut Kaisaria Filipi. Tuhan Yesus tidak pernah memberitakan Injil di situ. Tapi rupanya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya mau bicara khusus, mau mendirikan gereja. Dan ketika mau mendirikan gereja, dia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Menurut orang yang kamu dengar, siapa saya ini? Jawab murid-murid, ada yang mengatakan, Yesus itu Yohanes Pembaptis gitu. Yang lain bilang dia Elia gitu. Yang lain lagi bilang oh dia Yeremia gitu. Yang lain lagi bilang salah seorang dari para nabi gitu. Itu jawab murid-murid. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, kepada murid-murid. Tetapi apa katamu? Orang-orang berpendapat bagus semua, aku tidak menolak, walaupun aku bukan itu. Tapi menurut kamu siapa aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu, orang Israel itu punya pengharapan yang disebut dengan pengharapan mesianik. Israel sejak terjadi perpecahan, Salomo yang mendirikan bait suci, dia diberkati Tuhan, lalu dia kawin dengan perempuan-perempuan asing, maka istri-istri asing ini menuntut Salomo mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal. Hatinya terbelah antara Tuhan dan cinta. Dia percaya Tuhan mendirikan bait suci, tempat Allah hadir. Tapi dia juga cinta perempuan-perempuan asing yang mencintai para Baal. Akhirnya Salomo mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal. Padahal Tuhan bilang, aku adalah Allah yang cemburu. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Kamu sujud untuk menyembahnya. Aku adalah Allah yang cemburu gitu. Maka akibatnya saudara, setelah Salomo meninggal, anaknya Rehab
Rehabeam namanya, saudara. Itu menggantikan Salomo. Lalu Yerobeam temannya Salomo yang dulu mengungsi ke Mesir, dia balik, saudara. Karena Salomo yang mau membunuh temannya ini, saudara, sudah meninggal. Nah, mulai sejak itu terjadi perpecahan. Terjadi perpecahan. Israel terbelah menjadi dua. Satu kerajaan Israel 10 suku, lalu yang lain 2 suku, itu Yehuda dan Benyamin. Pusatnya di Yerusalem. Kalau Israel pusatnya di Samaria. Nah, padahal bait suci di Yerusalem. Orang kalau beribadah ke Yerusalem. Nah, Yerobeam berpikir, wah kalau rakyatku ke Yerusalem lama-lama bisa terpengaruh. Maka dia mendirikan bukit pengorbanan di Gunung Gerizim. Nanti Bapak Ibu lihat ketika Yesus hadir, ini cerita lama. Tuhan bilang, bukan menyembah di gunung ini, tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak terikat oleh waktu dan tempat. Nah, karena terjadi perpecahan, 10 suku dihancurkan oleh Asyur, dibuang. Tinggal 2 suku dihancurkan oleh Babel. Maka muncullah kitab ratapan yang ditulis oleh Yeremia. Lalu dijajah dari berbagai kerajaan lain sampai akhirnya Yunani menguasai. Makanya kenapa ada bahasa Yunani yang digunakan, lalu diruntuhkan menjadi kekaisaran Roma. Maka kenapa kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Vulgata. Jadi orang-orang Katolik, Bapak Ibu, itu basicnya ke Vulgata. Jadi Alkitab yang berbahasa Latin. Karena Israel goncang, maka orang Israel mengharapkan datangnya Sang Mesias yang diurapi, yang bisa memimpin, yang bisa menyelamatkan dari berbagai penjajahan itu. Nah, ketika Yesus tanya, siapa aku menurut kamu? Mesias. Yesus adalah Raja. Yesus adalah Imam dan Nabi. Raja yang memimpin kami, yang membebaskan kami, yang menyelamatkan kami. Imam yang membawa kami mengenal Tuhan. Dan Nabi yang menyampaikan firman Tuhan supaya kami taat. Dan Tuhan Yesus katakan, bukan kamu yang ngomong, tapi Bapakku. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus mencintai gereja? Karena gereja itu sudah dimulai dengan pengakuan yang benar. Dan pengakuan ini tidak berdasarkan pengakuan umum. Tuhan mau secara pribadi orang mengaku siapa sebenarnya Yesus itu. Makanya orang jadi Kristen itu nggak tergantung dari orang tuanya. Setiap pribadi harus mengambil keputusan. Percaya bahwa Yesus itu Mesias. Dia Raja yang memimpin kita. Dia Imam yang membawa kita kepada Tuhan. Dan dia Nabi yang menyampaikan berita firman supaya kita taat. Ini yang pertama. Jadi kita harus mencintai gereja karena gereja itu dimulai dengan pengakuan yang benar. Maka orang-orang yang masuk ke gereja, dia mau hidup benar. Yang nggak benar dia tidak mau. Lalu yang kedua, ayat 17. Mengapa kita harus mencintai gereja? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi waktu Simon Petrus mengatakan engkau adalah Mesias gitu, Tuhan Yesus katakan kamu berbahagia, karena sebenarnya yang menyatakan itu bukan kamu, tapi Bapakku yang di surga. Jadi Bapak Ibu, berdirinya gereja itu ada campur tangan Allah Bapa dari surga. Jadi kenapa gereja harus percaya Yesus? Kan
Karena supaya orang-orang gereja itu dia punya Bapa yang di surga. Makanya Tuhan Yesus waktu ngajar doa itu sering menyebut Allah itu Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Ada campur tangan Bapa. Saya melihat terjemahan dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus katakan berbahagialah engkau Simon bin Yunus gitu. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan begini deh. Blessed are you Simon son of Jonah. Diberkatilah engkau. Bukan hanya bahagia, tetapi orang yang mengaku Yesus adalah Raja yang memimpin hidupnya, yang menyelamatkan dirinya, yang membebaskan dia dari segala ikatan kuasa lama. Dia bukan hanya bahagia, tetapi dia diberkati. Diberkati Tuhan. Ada campur tangan Bapa. Jadi Bapak Ibu, gereja itu tidak berdiri dengan sendirinya. Ada campur tangan Bapa. Makanya seandainya saya nggak ada Bapak Ibu, Tuhan masih ada. Nggak perlu khawatir gitu. Jadi kalau ada jemaat yang ngambek dia kabur, masih ada Bapa yang campur tangan. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi Bapak Ibu, kenapa orang percaya itu harus mencintai gereja? Karena gereja itu didirikan oleh Yesus sendiri. Nah, karena gereja didirikan oleh Yesus, maka gereja itu milik Tuhan. Tadi disebut igreja ya, oleh Portugis itu artinya milik Tuhan. Gereja itu milik Tuhan karena yang dirikan Tuhan. Petrus itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata Petros. Itu kalau diterjemahkan artinya batu. Batu kerikil, kecil-kecil. Nah, Tuhan Yesus katakan, engkau adalah batu kecil, seperti kerikil. Tapi di atas Petra, batu besar, batu karang, ini akan mendirikan jemaatku. Bapak Ibu ingat, orang Protestan menafsirkan Petra ini disebut pengakuan Petrus. Jadi yang dimaksud batu karang yang besar ini Bapak Ibu, itu pengakuan Petrus bahwa engkau adalah Mesias gitu. Kenapa? Karena waktu itu gereja Protestan itu dianggap menyempal dari Katolik. Padahal gereja Katolik menganggap Petrus adalah paus pertama di dunia. Orang Katolik bilang Tuhan mendirikan gereja melalui Petrus ini. Tapi orang Protestan bukan Petrusnya, pengakuannya bahwa engkau adalah Mesias gitu. Nah, dalam perkembangan selanjutnya Bapak Ibu ingat ada gereja-gereja Injili, ya, Anabaptis, ada gereja Pantekosta, karismatik, neokarismatik dan seterusnya. Mereka bilang, loh sebenarnya itu Tuhan mendirikan gereja itu melalui Petrus, juga melalui pengakuan Petrus. Petrus tidak bisa dilepaskan dari pengakuannya. Artinya Tuhan mau pakai orang seperti Petrus yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias gitu. Jadi bukan hanya orang seperti Petrus tanpa mengaku Tuhan, atau hanya mengaku Tuhan tapi nggak ada orangnya. Tuhan mau pakai orang-orang yang percaya bahwa Yesus Tuhan untuk mendirikan gereja itu. Petra, batu besar. Karena ada pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Raja yang ditunggu-tunggu, yang menyelamatkan, yang membebaskan.
Tapi juga ada batu kecil, Petrus. Orang-orang walaupun kecil bisa dipakai Tuhan. Saya punya teman saudara di gereja Tionghoa Kitokowe. Dia punya pembantu itu dari Jogja Selatan. Di sana ada desa namanya Piring. Nanti Bapak Ibu cari kalau ke Jogja Selatan menuju Parangtritis. Ada desa namanya Piring. Nah, pembantu ini, saudara, dia punya agama tapi tidak pernah sembahyang. Akhirnya sama majikannya dibilang, kamu orang beragama, taatilah agamamu. Dia bilang, wah saya nggak bisa, nggak ngerti gitu. Oke, kalau gitu kamu percaya Yesus mau nggak? Oh mau saya gitu. Akhirnya dia dibimbing jadi orang Kristen. Orangnya baik, dia setia, dia belajar. Pas pulang ke desa Piring itu, dia memberitakan Injil sampai sekarang berdiri gereja itu. Dia termasuk orang kecil, hanya dianggap sebagai pembantu. Tapi dia bisa dipakai Tuhan untuk mendirikan gereja. Seperti Petrus sebenarnya dia hanya seorang nelayan. Mungkin pendidikannya tidak tinggi. Tapi dia dipakai Tuhan luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena walaupun Petrus seorang nelayan, tapi dia pengakuannya sangat besar. Seperti Petra, batu yang besar, batu karang. Bahwa Yesus adalah Raja yang menyelamatkan. Oke, sekarang yang keempat. Masih ayat 18, di situ bagian akhir sudah dikatakan begini. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, kenapa kita harus mencintai gereja? Karena alam maut itu tidak akan menguasai gereja, Bapak Ibu. Apa maksudnya ini? Alam maut itu artinya kematian, Bapak Ibu. Kalau bahasa Yunani aslinya ini gerbang Hades. Pintu gerbang Hades yang kadang-kadang ditutup, kadang-kadang dibuka. Itu ada yang bawa kunci, Bapak Ibu. Alam maut tidak dapat menguasainya. Di situ saya tulis bandingkan dengan Matius 10. Ayat 28. Ayatnya bicara begini, Bapak Ibu. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Orang Kristen bisa dibunuh, bisa mati, Bapak Ibu. Gereja bisa dirusak, bisa dibakar, bisa dihancurkan. Tapi jiwa dari gereja itu tidak bisa mati. Makanya Tuhan Yesus katakan, kamu jangan takut kepada mereka yang hanya bisa merusak secara fisik, tetapi imanmu tetap teguh kepada Tuhan. Makanya ada istilah martir. Martir itu saudara sebenarnya aslinya, cuma sekarang berkembang jadi aneh, Bapak Ibu. Asli kata martir itu sebenarnya saudara, itu martur itu artinya saksi. Tapi orang yang disebut martir itu saksi Yesus yang mati karena kesaksiannya. Yang belum mati belum disebut martir, Bapak Ibu. Saya karena belajar teologi, Bapak Ibu, saya lihat banyak istilah-istilah yang bias ya, yang nggak jelas gitu. Martir itu orang yang sudah mati gitu. Misionaris itu orang yang diutus memberitakan Injil, Bapak Ibu. Saya menemukan kata-kata bias itu misalnya begini, Bapak Ibu. Kristen itu bukan agama. Saya ingin tanya Bapak Ibu, KTP-nya ada nggak agamanya apa? Jadi Kristen itu agama atau bukan? Agama, jelas itu. Bapak Ibu bisa baca kan KTP-nya, coba lihat. Ada nggak agamanya apa situ? Kristen. Jadi Kristen itu agama, Bapak Ibu. Agama itu Bapak Ibu itu bahasa Sanskerta itu. A itu tidak, makanya asusila itu orang yang tidak punya susila.
Su itu baik ya. Ya. Makanya Sudarmaji itu dharma yang baik gitu ya. Su itu baik, kalau asu tidak baik. Ya. Kata asu itu anjing ya kan. Nah maka ketika ada orang ngomong Kristen bukan agama, harus dijelaskan apa maksud dia. Karena kenyataannya Kristen adalah agama gitu loh. Maka pernyataan itu perlu dijelaskan apa maksud dia gitu. Saya dengar beberapa pendeta khotbah, Bapak Ibu, menurut saya juga bias ini. Dia bilang gini, ini bukan satu orang, saya dengar beberapa orang kok mirip-mirip gitu khotbahnya. Dia bilang, saudara kita ini nggak punya apa-apa, semua titipan dari Tuhan. Gitu. Menurut saya kok nggak jelas ya. Saya lihat BPKB saya namanya Sudarmaji loh, ini berarti bukan milik Tuhan ini. Bukan titipan Tuhan, Tuhan kasih saya ini. Berarti saya punya mobil, bukan titipan ini. Iya kan? Kalau titipan kan namanya ini BPKB-nya Yesus Kristus gitu. Ya kan? Tuhan kasih kita mobil, kasih rumah, Tuhan juga kasih istri, kan istri ini bukan istrinya Tuhan. Istri kita, suami juga suami kita, bukan suami Tuhan itu. Jadi kita ini dikasih Tuhan macam-macam, banyak sekali, sehingga punya macam-macam. Maka ketika kita ngomong kita nggak punya apa-apa, harus jelas apa maksudnya itu gitu. Itu bias itu tadi. Maka ketika firman Tuhan bicara alam maut tidak menguasai, bukan berarti gereja nggak bisa rusak, bukan berarti orang Kristen nggak bisa mati gitu. Tapi walaupun gereja dibakar, dirusak, dihancurkan, orang Kristen dibunuh, tetapi tidak bisa membawa kita ke alam maut. Karena Tuhan Yesus katakan, akulah kebangkitan. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Gitu. Makanya bagi orang percaya, kematian itu pintu masuk ke rumah kekekalan. Sehingga ketika ada orang meninggal, para hamba Tuhan itu yakin bahwa almarhum telah pulang ke rumah Bapa ya, dengan iman, karena dia sudah percaya Yesus. Tuhan Yesus katakan, barang siapa percaya kepadaku, dia memperoleh hidup yang kekal. Gitu. Walaupun secara manusia tentu kita kehilangan kalau ada keluarga kita yang meninggal, tapi secara iman tentu ikhlas. Dia sudah mendapat tempat yang terbaik. Di kitab Wahyu itu dikatakan di surga itu jalannya itu terbuat dari emas ya. Di dunia orang masih kepingin punya emas ya. Kalau saya karena nggak punya emas ya, istri saya bilang saya aja jadi emasnya lah gitu. Makanya istri saya panggil saya tuh emas ya. Bapak Ibu sadar nggak bahwa kita ini sewaktu-waktu meninggal ya? Ini harus sadar beneran Bapak Ibu. Ibu Neni baru kirim saya video ya. Ada orang jadi WL, nyanyi-nyanyi, plek, meninggal ya. Saya dikirimin teman saya, pastor di Jogja, lagi khotbah, plek, jatuh meninggal. Saya dikirimi lagi teman saya di Riau, ada orang pakai dasi, orang-orang Batak nyanyi lagu-lagu Batak, lagi seru-seru gini-gini, jatuh meninggal. Jadi Bapak Ibu kita harus sadar sewaktu-waktu kita bisa mati, tapi alam maut tidak menguasai kita. Karena firman Tuhan katakan kalau kita percaya pada Yesus, ketika kita mati kita dikumpulkan bersama dengan Yesus. Kalau orang nggak percaya Yesus, matinya kemana nggak jelas. Makanya ada roh gendayangan itu. Dan manusia takut sama roh gendayangan. Mereka berusaha menjinakkan dengan cara membuat sesaji-sesaji gitu. Anehnya waktu hidup itu sukanya arsik, waktu mati dikasih kembang. Ya tambah ngamuk dia. Bahaya itu. Karena mereka tidak mengerti gitu. Nah kita bersyukur, karena hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi Bapak Ibu kalau mau mati siapapun, jangan bilang kasihan
istri saya atau suami saya atau anak-anak saya masih kecil, cucu-cucu saya kecil, kita udah mati nggak usah mikirin istri, suami, anak cucu, itu bagian Tuhan. Kalau mati ya udah bagian Tuhan, ya kan. Jangan bilang Tuhan sembuhkan saya, anak saya masih kecil, nggak ada urusan itu, nggak ada hubungan itu. Tuhan sudah memberi jaminan hidup kekal di surga gitu. Nah, yang terakhir ayat 19-20. Ini kalau orang Katolik dia menerjemahkan secara harafiah. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Petrus sebagai paus, maka orang Katolik percaya paus itu memegang kunci kerajaan surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Bapak Ibu, ini seperti paradoks ya. Satu sisi Tuhan Yesus memerintahkan supaya murid bersaksi tentang dia, tapi sisi lain tidak boleh cerita tentang dia. Bagaimana kita memahami ini Bapak Ibu? Ingat, orang Israel dalam penjajahan, dia merindukan Mesias. Kalau Mesias, Yesus diproklamirkan sebagai Mesias, dia akan dituntut untuk membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Padahal tentara Romawi kejam ketika golongan kaum Selot di bawah pimpinan Yudas Makabe, dia memberontak kepada penjajah kekaisaran Romawi. Maka tentara Romawi menangkap para pria, kurang lebih 1.000 orang disalib di pinggir jalan. Dan Bapak Ibu tahu orang yang disalib itu nggak mati, karena hanya dipaku dan kaki tangan dipaku diikat, nggak mati-mati, teriak-teriak kesakitan. Sampai matahari mau terbenam itu dipatahkan, ditombak supaya mati, karena tidak boleh melampaui matahari terbenam menurut hukum yang berlaku. Kengerian yang dahsyat gitu. Nah, kenapa ini orang Katolik bilang paus? Karena Petrus dipercaya sebagai paus pertama. Tetapi orang-orang non-Katolik, Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus bicara kepada Petrus diberikan kunci kerajaan surga, konteksnya dalam rangka mendirikan gereja, gitu. Maka orang-orang yang masuk di dalam gereja, jemaat Tuhan, dia diajar untuk memberitakan Injil bahwa Yesus juru selamat yang menebus dosa. Maka ketika orang hidup dalam kegelapan lalu dia mendengar berita Injil, dia bertobat, percaya pada Yesus, dia tinggalkan dosa menjadi orang taat, dia membuka pintu kerajaan surga itu. Jadi bukan kunci secara harafiah. Itu ketika orang mendengar nama Yesus lalu bertobat, maka dia membuka pintu kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu, kayak Petrus yang kecil, seorang nelayan, tapi karena pengakuannya besar tentang Yesus, maka dia diberi kunci kerajaan surga. Saya yakin kalau kita juga berani bersaksi bahwa Yesus Tuhan, lalu Roh Kudus menjamah orang itu, maka pintu kerajaan surga terbuka bagi orang itu. Doa saya selalu supaya keluarga Bapak Ibu semua bertobat. Jangan sampai kita cinta Tuhan, anak kita cinta dunia. Sedih. Bapak Ibu dengar beberapa waktu yang lalu di jalan Gading Elok situ, saudara, itu ada suami bunuh istrinya. Istrinya itu cucunya pendeta. Setelah tahu istrinya meninggal, suaminya bunuh diri. Kelapa Cengkir kalau nggak salah, saudara situ ya. Waktu suaminya bunuh diri, saudara, itu nggak mati-mati di lantai 2. Jadi dia kesakitan, dia sampai kehabisan darah. Nah, saya kenal keluarga itu, saudara. Saya ditelepon oleh mamanya, saudara.
oleh mamanya ibu yang dibunuh itu. Cucunya pendeta, Bapak Ibu. Tapi dibunuh suaminya. Padahal seminggu sebelumnya, Bapak Ibu tahu, saya habis khotbah, saya ditanya, saya khotbah dulu namanya Blok PD sini ya. Bapak habis ini kemana gitu? Pulang Pak. Ayo makan Pak. Boleh, di mana? Ikan tude gitu. Makan di ikan tude, kita ngobrol ya. Tapi sebelum masuk, Bapak Ibu tahu, istrinya itu kalau ngomong dengan saya deket-deket, Bapak Ibu. Deket gitu, saya juga risih, nggak enak gitu. Walaupun di depan banyak orang. Deket-deket saya mundur, deket mundur, gitu. Mundur terus saya pikir kok gini nih orang ini ya. Nggak lama kemudian ditusuk suaminya sampai meninggal ya. Nah, itu cucunya pendeta, saudara. Tapi hidupnya berantem. Makanya kenapa Tuhan itu bilang, kalau kamu percaya seperti Petrus walaupun batu kecil, saya beri kepercayaan untuk kunci kerajaan surga gitu. Jadi artinya Bapak Ibu, supaya kita memberitakan Injil kepada anak, menantu, cucu-cucu kita, jangan sampai kita sudah cinta Tuhan, anak mantu cucu kita cinta dunia ya. Supaya ketika kita cinta Tuhan ya, orang cinta itu tandanya apa sih Bapak Ibu? Seneng ya, seneng sama Tuhan gitu. Cinta itu selalu ingin ketemu. Cinta itu ingin selalu bersama, Bapak Ibu. Nah, kalau kita cinta gereja Tuhan, ya kita selalu memikirkan gereja. Bagaimana ini? Gitu. Dan ingat, kita tidak boleh selingkuh. Tidak boleh selingkuh. Saya yakin setiap orang itu dipimpin Tuhan, dan Tuhan tidak salah memimpin. Ini penting bagi kita. Makanya kalau Tuhan memberi gereja sekecil apapun, bagaimanapun adanya, Tuhan punya maksud kenapa kita masuk ke gereja itu. Paling tidak mendoakan supaya Tuhan bekerja. Saya yakin kalau Tuhan bekerja itu mujizat pasti terjadi. Kesimpulannya, saudara, kenapa kita harus mencintai gereja? Paling tidak ada 5 alasan. Yang pertama, karena gereja dimulai dengan pengakuan yang benar bahwa Yesus adalah Mesias. Gereja berdiri karena campur tangan Allah Bapa. Gereja didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Gereja tidak dikuasai oleh alam maut. Dan gereja diberi kepercayaan untuk memegang kunci kerajaan surga. Mari kita berdoa.